Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai function PHP atau fungsi di PHP. Apa itu fungsi? Oke, fungsi sebenarnya ada di setiap bahasa pemrograman, tidak hanya di PHP. Kalian bisa jumpai di Java, di bahasa C, di bahasa Python, dan lain sebagainya. Fungsi sendiri adalah sebuah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan program. Fungsi dapat dipanggil berkali-kali. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi fungsi dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu. Misalkan untuk fungsi yang sering kita pakai dan merupakan fungsi bawaan dari PHP, itu misalkan ada fungsi print, fungsi var_dump, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa membuat fungsi kita sendiri, atau kita bisa mengcustom fungsi kita sendiri. Untuk penulisan fungsi adalah sebagai berikut. Pertama kita tuliskan function seperti ini, kemudian spasi, nama fungsinya, kurung buka, kurung tutup, terus ditambah kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal ini nanti kita isikan instruksi yang akan kita jalankan. Jadi di sini ada kurung, nanti diisi parameter, kemudian ada kurung kurawal seperti ini, nanti diisikan instruksi yang akan kita jalankan. Ada kurung biasa, ada kurung kurawal. Seperti itu untuk pengertian dari function sendiri atau fungsi. Selanjutnya, di sini kita akan membuat dan memanggil function. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk membuat function, pertama kita tuliskan function seperti ini, kemudian spasi nama functionnya. Jadi perkenalan ini adalah nama functionnya. Perkenalan kurung buka kurung tutup ini adalah function. Kemudian di dalam kurung kurawal ini kita isikan perintahnya atau instruksinya. Misalkan di sini kita pengen mencetak salam sejahtera, kemudian kita ingin mencetak selamat datang di channel Avandi Studio, lalu kita juga mencetak jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah ini semua nanti ganti baris pakai BR. Jadi ini fungsi perkenalan ini nanti dia akan mencetak 3 baris kalimat seperti ini. Ini adalah sebuah function. Kita sudah berhasil membuat function namanya function perkenalan. Lalu bagaimana untuk memanggil function ini? Untuk memanggil function cukup ditulis nama functionnya saja. Misalkan perkenalan kurung buka kurung tutup titik koma. Seperti itu. Nanti setelah ini di save kemudian dibuka di browser, nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti hasilnya akan mencetak tulisan salam sejahtera, selamat datang, kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan perkenalan ini kita tulis 2 kali, misalkan kita tulis lagi perkenalan, nanti ya dia akan mencetak hal yang sama. Jadi fungsi perkenalan ini bisa kita pakai berkali-kali. Kalau di sini saya menuliskannya cuma 1 kali, kalau saya tuliskan 2 kali atau 3 kali, maka dia akan mencetak hal yang serupa sebanyak pemanggilan fungsi yang kita tuliskan. Seperti itu untuk function. Di sini kita telah berhasil membuat function, namun function yang kita buat adalah function yang sifatnya statis.
atau tidak bisa kita ubah-ubah nilainya. Sedangkan untuk membuat function yang dinamis, kita bisa menambahkan parameter. Contohnya di sini kita buat sebuah function namanya function perkenalan. Kemudian di dalamnya kita tambahkan sebuah variabel. Ada dua variabel, yaitu variabel salam dan variabel nama. Variabel salam dan variabel nama. Nah, ini nilai dari variabel ini bisa kita ubah-ubah. Function dengan parameter ini sifatnya dinamis, tidak seperti function yang pertama kali kita buat tadi yang sifatnya statis. Oke, di sini kita buat sebuah perintah untuk mengeksekusi variabel salam. Salam titik, pakai titik ya, titik karena nanti dia akan berhubungan dengan kode BR ini. Lalu di sini kita tuliskan echo selamat datang di channel, nama channelnya apa, kemudian BR. Lalu jangan lupa like, comment, and subscribe. Nilai variabel salam dan nama ini bisa kita ubah, bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Untuk pemanggilan function dengan parameter, kita menuliskan nama function diikuti dengan parameternya. Jadi di sini ada dua parameter, maka di sini juga kita isi dengan nilai dari dua parameter tersebut. Jadi penulisan fungsinya perkenalan, terus variabel salam ini kita isi dengan assalamualaikum. Variabel nama ini kita isi dengan Avanti Studio, sehingga ketika dijalankan dia akan menampilkan nilai dari variabel yang kita isikan. Misalkan di sini variabel salam kita isikan assalamualaikum, kemudian nama ini, variabel nama ini kita isi dengan Avanti Studio. Ya, seperti itu. Jadi ketika membuat function dengan parameter, kita harus mengisikan nilai parameter tersebut dalam memanggil functionnya. Kemudian untuk function dengan default parameter itu berarti parameternya, nilainya sudah kita tentukan terlebih dahulu. Jadi nilai parameternya sudah kita isikan terlebih dahulu. Di sini contohnya sama seperti function yang dengan parameter di slide sebelumnya. Di sini kita punya function perkenalan, kemudian ada dua parameter, yaitu parameter salam dan parameter nama, atau dua variabel salam dan variabel nama. Di sini kita panggil functionnya, kita berikan default parameter. Misalkan variabel salam ini adalah selamat pagi, lalu nama ini kita isikan dengan Polines Official, sehingga nanti dia akan menggantikan nilai parameter assalamualaikum dan nilai parameter Avanti Studio. Nanti akan diganti dengan selamat pagi dan Polines Official. Ini adalah default parameter. Nah, jadi nanti ketika dijalankan, karena kita memanggil dua fungsi, yaitu fungsi perkenalan yang parameternya kita tentukan, dan kita panggil juga function yang kita sudah tambahkan default parameter. Untuk pemanggilannya cukup kita tuliskan nama variabelnya, misalkan variabel salam dan variabel nama, seperti itu. Itu function dengan default parameter. Cara pemanggilannya sudah ada di slide, bisa kita buat dinamis seperti ini atau bisa kita tentukan sebelumnya.
Lalu ada function dengan return value atau mengembalikan nilai. Function ini biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan. Misalkan di sini kita akan menghitung umur, jadi ingin menghitung umur kita. Di sini saya buat sebuah function namanya function hitung umur, kemudian diisi parameter tanggal lahir. Ini parameternya tanggal lahir, jadi parameternya cuma satu. Lalu saya buat sebuah variabel namanya umur, isinya adalah date strip y. Jadi ini date y ini digunakan untuk mengambil data tahun saat ini. Jadi date y ini digunakan untuk mengambil data tahun saat ini, karena saat ini tahun 2020, berarti nanti date y ini isinya adalah 2020 dikurangi variabel tanggal lahir. Nanti variabel tanggal lahir ini akan kita isikan di functionnya, kemudian return umur, dan dia akan mereturn variabel umur. Lalu kita bisa memanggil fungsinya seperti ini, pakai echo umur saya adalah titik umur, kemudian tanggal lahir isikan misalkan 1990. Ya, nanti ketika dijalankan hasilnya adalah 30, karena kita tahu di sini date y mengambil tahun saat ini, yaitu tahun 2020 dikurangi 1990, berarti hasilnya adalah 30. Ya, seperti itu untuk penggunaan return value. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari variabel umur, seperti itu. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu fungsi di dalam fungsi. Fungsi di dalam fungsi ini memungkinkan kita untuk memanggil fungsi di dalam fungsi yang lain. Contohnya di sini kita punya sebuah fungsi yaitu fungsi hitung umur, di mana di fungsi hitung umur ini kita akan menghitung umur berdasarkan tanggal saat ini dikurangi tanggal lahir. Untuk tanggal lahir adalah tanggal yang kita inputkan di parameter. Lalu di sini ada function perkenalan. Di function perkenalan ini kita punya dua parameter, dan kita sudah menentukan default parameter untuk variabel salam adalah assalamualaikum. Di sini kita cetak variabel salam yaitu assalamualaikum, nanti outputnya. Kemudian di sini kita cetak selamat datang di channel Avanti Studio. Lalu nanti di sini kita panggil fungsi yang lain. Misalkan di sini kita cetak sekarang YouTuber berusia ini adalah function yang kita panggil. Kita panggil titik hitung umur dalam kurung parameternya, nilai parameternya yaitu 1990. Lalu terakhir kita panggil function perkenalan. Jadi function hitung umur ini berada di function perkenalan, sehingga ketika di run nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya akan muncul assalamualaikum, selamat datang, kemudian sekarang YouTuber berusia 30 tahun. 30 tahun ini, 30 ini berasal dari function hitung umur, di mana nilai parameternya kita isikan 1990. Seperti itu untuk function di dalam function. Lanjut untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, pemrograman dinamis, dan lain sebagainya. Contoh di slide ini kita akan membuat sebuah fungsi faktorial, di mana nanti
kita akan menghitung nilai faktorial dari parameter yang kita inputkan. Contohnya di sini nilai parameternya adalah 6, berarti nanti nilai faktorial dari 6 adalah berapa, nanti akan dihitung oleh fungsinya. Ya, di sini kita lihat untuk fungsi rekursif, di sini dia memanggil dirinya sendiri. Di sini kita lihat faktorial, di sini juga ada fungsi faktorial. Jadi fungsi faktorial kita definisikan punya satu parameter, kemudian kita panggil faktorial tersebut dengan satu parameter juga. Ya, itu. Jadi fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau di run, hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai faktorial dari 6 adalah 720. Ya, untuk rumus faktorial sendiri saya yakin sudah pada paham dan sudah pada tahu karena di SMK atau di SMA sudah diajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya. Untuk latihan, kalian bisa mencoba source code yang ada di slide ini. Mohon source code yang ada di slide ini ditulis ulang, kemudian di-upload ke GitHub, di-push ke GitHub. Jadi yang ada di slide ini source code-nya diketik ulang, kemudian di-upload ke GitHub. Untuk contoh kasusnya boleh bebas, boleh pakai kasus sendiri, kalau mau sama juga nggak apa-apa. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.